Hi everyone. Pernah nggak sih kamu merasa bingung kapan harus menggunakan gerunds dan kapan harus menggunakan infinitives? Well, you're not alone. Jadi ada banyak emang pelajar yang masih sering salah dalam penggunaan gerunds dan infinitive ini. So today we're going to learn of how to differentiate between gerunds and infinitives dengan langkah-langkah yang lebih mudah. Dijamin deh kamu pasti langsung paham. So without further ado, let's go. Oke, alright. Adik-adik, thank you udah ngeklik video aku. Please do subscribe it. Jadi ini untuk membantu channel aku berkembang gitu ya. Nah, kita tadi pengen membedakan gerund dan infinitives ya. Nah, terkadang tuh kita ingin membuat kalimat yang di dalamnya itu ada dua kata kerja. Misalnya, aku tulis dalam bahasa Indonesia dulu ya. Misalnya kalau dalam kalimat saya ingin makan gitu ya. Saya ingin makan. Nah, saya subjek. Nah, ini ingin itu kata kerja dan makan kata kerja. Kalau kita translate dengan bahasa Inggrisnya itu I want it. Nah, ini sama aja ya dengan bahasa Indonesianya, strukturnya. Nah, ini nggak bisa kemudian kata kerja ketemu dengan kata kerja. Nggak bisa ya adik-adik ya. Sama aja dengan bahasa Inggris, I want it. Ini kata kerja want, it juga kata kerja. Jadi nggak bisa nih seperti ini. Ini nggak bisa, salah ya. Nah, terus gimana sih Kak? Nah, ini kalau ada dua kata kerja bertemu, maka yang kata kerja di belakang ini kita harus menjadikannya objek atau kata benda dari kata kerja want. Nah, ini penyelesaiannya ada dua cara. Nah, yang pertama itu dengan memakai yang namanya gerunds. Oke. Gerunds ini apa? Gerunds ini adalah kata benda yang terbentuk dari, ya dia kata benda, tapi yang terbentuk dari verb tambah ing. Jadi misalnya kata kerja yang ini it tambah ing menjadi eating gitu ya. Nah, yang kedua, adik-adik bisa pakai cara namanya infinitives. Nah, infinitives itu apa sih? Sama aja dengan gerund, dia bisa berfungsi sebagai objek ataupun subjek, tapi dia bentuknya ini ada kata to ditambah base form. Base form adalah kata dasar dari kata kerja itu. Jadi kata verb 1 murni ya. Maka ini kalau kata it tadi, kata it berarti tambah to dulu baru it. Maka jadinya adalah to it. Nah, ini kemudian bisa kita pasangkan di sini. Jadi sehingga kata kalimatnya menjadi benar. Jadi kita tulis ulang ya. I want eat. Nah, I want eating jadinya tambah gerund atau tambah infinitive. I want to eat. Nah, adik-adik yang mana nih yang benar? Kakak kasih waktu 1 detik. Oke, jadi I want eating ini salah ya adik-adik ya. Jadi di dalam bahasa Inggris itu kata kerja ini memiliki pasangannya masing-masing. Nah, kata want ini kemudian tidak bisa berpasangan dengan gerund. Jadi I want eating itu salah. Nah, kata want ini bisanya dengan apa, Kak? Nah, dia bisanya berpasangan dengan infinitives atau to plus verb one. Jadi, ada beberapa kata kerja yang nggak bisa kemudian menjadikan gerund sebagai pasangannya. Kan tadi di sini kata kerja nggak bisa ketemu sama kata kerja. Nah, oleh karena itu kita harus mengubah nih kata kerja it ini agar kalimatnya benar. Nah, kita harus mengubahnya menjadi objek. Mengubah menjadi objek ada dua cara. Kita menjadikannya gerund atau verb ing. Nah, yang kedua kita menjadikannya infinitives atau to plus verb one gitu. Nah, kalau dia kata kerja want, ini nggak bisa pasangannya sembarangan gitu ya, langsung gerund gitu. Kita masukinnya eating di sini. Dia harusnya pasangannya adalah infinitives atau to plus verb one gitu ya. Untuk
daftar kata kerja yang berpasangan dengan infinitives akan kakak kasih di sini. Nah, sekarang untuk membedakannya di sebelah sini kita pakai untuk gerunds ya. Nah, ada kata kerja yang nggak bisa tuh adik-adik berpasangan dengan infinitives. Misalnya dia berpasangan dengan gerund, seperti kata finish. Misalnya kita mau bilang, saya selesai mengerjakan PR saya kemarin gitu ya. Nah, kita mau bilang seperti itu. Jadi bahasa Inggrisnya I finished do my homework. Apakah seperti ini? I finished do my homework yesterday gitu ya. Ini nggak bisa adik-adik ya. Ingat, kita nggak bisa kata kerja bertemu dengan kata kerja. Jadi ini kan kata kerja verb 2 ya. Verb 1 atau verb 2 nggak bisa bertemu. Nah, ini verb 1. Kan kita mau bilang saya selesai mengerjakan. Selesai itu kata kerja dan mengerjakan juga kata kerja. Nah, caranya adalah kita pilih nih antara gerund atau infinitif untuk kata kerja yang di belakang sini agar kalimatnya menjadi benar gitu. Nah, tapi adik-adik permasalahannya adalah kata finish ini dia hanya bisa berpasangan dengan gerund ya adik-adik. Jadi dia nggak bisa tuh kalau kita nulisnya I finished to do my homework. Ini salah ya adik-adik. Ini nggak bisa kemudian kata finish bertemu dengan infinitives atau to baru verb 1. Jadi ini no, it's a big no. Nah, dia kata finish ini jodohnya. Jadi dia pasangannya adalah gerund ya adik-adik. Jadi untuk membuat kalimat ini benar, maka kita pasangkan dengan gerund. So, I finished doing my homework. Ini homework ya, aku singkat aja, maaf. Homework misalnya yesterday gitu. I finished doing my homework yesterday. Nah, ini kemudian kalimatnya menjadi benar ya adik-adik karena kata finish ini dia akan berpasangan dengan gerund. Kenapa kita jadiin tambahin ed? Karena ini lampau ya, yesterday. Di sini yesterday, maka di sini harus verb 2 atau lampau. Tapi pasangannya finish, kata kerja finish ini harus gerund ya adik-adik. Jadi nggak bisa tuh kita bilangnya I finished to do. Harus I finished doing gitu ya. Nah, terus untuk daftar kata kerja yang hanya bisa berpasangan dengan gerund, akan kakak berikan di sini. Oke, sekarang ada juga kata kerja yang bisa untuk kedua-duanya nih. Jadi bisa ketemu gerund ataupun bisa bertemu dengan infinitives. Nah, sebagai contoh misalnya kata kerja stop. Ini kemudian bisa nih ketemu gerund dan juga infinitif. Misalnya kita nulisnya I stop smoking last year. Dengan kita nulisnya I stop to smoke like 2 hours ago. Ini lampau juga ya karena kata stopnya kita tambahin ed berarti itu menyatakan lampau. Nah, ini bisa kata kerja stop ini dia bisa untuk kedua-duanya adik-adik ya, bisa untuk ketemu gerund, kan kata kerjanya smoke. Kata kerjanya smoke kita tambahin jadi smoking gitu ya. Ini kemudian bisa bertemu dengan gerund I stop smoking last year. Dengan ini bisa juga kata kerja stop ini bertemu dengan infinitives atau to plus verb 1 jadi to smoke. Tapi adik-adik yang harus kita telaah adalah maknanya berbeda. Kalau misalnya I stop smoking ini berarti
Saya berhenti merokok tahun lalu. Nah, sedangkan yang kalimat I stop to smoke ini berbeda adik-adik. Kalau I stop to smoke ini artinya saya berhenti untuk merokok. Jadi misalnya nih dia dalam perjalanan, kemudian dia merasa, si abangnya nih merasa, aduh gatel deh mulutnya pengen merokok gitu. Akhirnya dia menepilah ke pinggir jalan untuk kemudian merokok. Jadi I stop to smoke ini artinya saya berhenti untuk merokok gitu. Jadi, salah satu hal yang mudah membedakan gerund dan infinitive ini adik-adik, kalau misalkan kita mau bilang aktivitas atau kegiatan atau hobi, maka sebaiknya kita menggunakan kata gerund misalnya. Jadi untuk aktivitas atau hobi ya, aktivitas atau hobi, sebaiknya kita menggunakan kata gerund nih, misalnya I enjoy reading. Nah, ini kan aktivitas nih, saya menikmati membaca gitu. Sebaiknya kita menggunakan kata gerund. Karena kata enjoy ini juga selain itu kan tidak bisa berpasangan dengan infinitive ya, dia bisanya dengan dia bisanya dengan gerund. Nah, kalau kita menggunakan infinitive itu kalau kita memiliki tujuan atau alasan. Jadi kita memiliki kebanyakan adik-adiknya cara membedakannya seperti itu. Jadi kalau kita fokusnya ke kegiatan atau aktivitas maka kita pakai gerund. Kalau kita fokusnya ke tujuan atau alasan kita pakai infinitive. Misalnya I came to help. I came to help you. Jadi ini infinitive to verb 1. Jadi aku taruh di sini, ini atasnya di sini ya, ini infinitive. Nah, while this one itu gerund. Oke. Nah, salah satu cara aku dalam membedakannya adalah kalau gerund itu kita mau gunakan biasanya untuk aktivitas atau hobi, while infinitives ini untuk alasan atau tujuan. So, ini misalnya I came to help, saya datang untuk membantu. Nah, kalau kamu translate itu biasanya kalau ada kalimat untuk, maka itu biasanya harus untuk infinitive. Misalnya, I want to go. I want to go. Saya ingin pergi. Jadi ini reason atau tujuan atau alasan. Nah, seperti itu kira-kira adik-adik ya cara kita membedakan gerund dan infinitives. Nah, intinya juga adik-adik harus melihat kata kerja itu nggak bisa kemudian asal dipasangkan dengan gerund atau infinitive. Jadi ada kata kerja yang hanya bisa berpasangan dengan gerunds dan ada kata kerja yang hanya bisa berpasangan dengan infinitives, atau ada kata kerja yang bisa untuk kedua-duanya seperti kata stop di sini ya, tapi walaupun seperti itu maknanya berbeda. Okay, that's the end of our lesson for today. Thank you for watching and please do subscribe and share it to your friends. Bye bye. Saranghaeyo.